Situs anti kerahasiaan Wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pimpinan di Asia. Dari 17 tokoh yang disebut, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri serta Laksamana Soekardi ikut disebut Wikileaks. Menurut dokumen Wikileaks tertanggal 29 Juli 2014, kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi jutaan dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securities dan Note Printing Australia untuk mengamankan proyek pencetakan uang kertas yang diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan beberapa negara lain. RBA Securities dan Note Printing Australia merupakan pelopor pencetakan uang kertas berbasis bahan plastik atau polimer yang digunakan di 31 negara. Wikileaks mengklaim surat perintah pengadilan ini diterbitkan Mahkamah Agung Victoria di Melbourne Divisi Kriminal dengan Hakim Agung Hollingworth tertanggal 19 Juni 2014 dan berlaku selama 5 tahun. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Nah, sudah kita lihat tadi kasusnya ini sebenarnya sudah pernah terjadi di The Sydney Morning Herald. Soal Pak SBY yang dituding melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi lagi Wikileaks membocorkan sesuatu yang menurut Pak SBY sangat bisa menimbulkan spekulasi, kecurigaan dan juga fitnah. Nah, ini gimana nih Mas Didi? Silakan. Sangat disayangkan, ini kan bulan Ramadan sudah lewat, baru Lebaran kita. Boleh dibilang masih situasi yang sangat suci, sangat sakral gitu ya. Kok ada pihak yang menebar fitnah. Ini sangat kami sayangkan, dan fitnah ini fitnah yang sangat tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya di sini pertama-tama yang saya soroti adalah tentu media di Indonesia yang merilis pertama kali. Kalau tidak salah dari Sindo ya, Sindo ini harusnya melakukan check and recheck. Tidak bisa memberitakan sepihak, mengambil informasi saya nggak tahu dari mana, mengutip dari internet dan sebagainya, lalu menyebarluaskan berita. Ini dari sisi etika jurnalistik dan dari sisi hukum ini sangat tidak dibenarkan. Ini sangat disayangkan bahwa kebebasan pers yang selama ini sangat mulia dan kita hormati telah disalahgunakan. Ini pertama-tama tentu dari pihak Sindo harus mengklarifikasi ini, segera meluruskan ini. Dan kedua, tentu pihak pemerintah Australia yang ini disebut di sini kan ya, bahwa pemberitaannya seolah sengaja menyuruh membungkam berita itu ya. Padahal ini kan berita yang tidak benar. Dan ini kalau berita ini bukan saja merugikan pemerintah Indonesia, tapi suatu hal yang tidak baik bagi pemerintah Australia. Data yang belum benar, data yang masih sangat sumir, lalu seolah melakukan pembiaran. Dan tidak jelas klarifikasinya? Saya pikir klarifikasi yang tadi diberikan oleh Mbak Balkis itu masih belum tegas dan jelas. Kalau memang tidak, ya memang tidak begitu ya. Tentu jadi harus kurang jelas. Baik. Ya. Ini dari pihak Australia ya, kurang jelas. Menurut saya tadi kalau saya baca masih kurang jelas, harusnya tegas. Kalau memang tidak ada ini bahwa ini isu yang isu saya katakan sampah, tegas pemerintah Australia harus mengatakan bahwa ini berita tidak benar. Karena ini bagi pemerintah Australia suatu hal yang buruk juga ini. Nah, Bang Ermus, menyambung apa yang dikatakan Mas Didi, berarti kan ini hubungannya ketika ada media kita juga yang mengangkat berita seperti ini, lalu ditanggapi oleh Presiden kita Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan reaksi yang mungkin terlihat juga cukup, kita sudah lama tidak melihat Pak SBY ya seperti itu kan, ini baru kali keluar lagi kan karena kasus Wikileaks. Apakah sudah cukup proporsional atau mungkin terlalu reaktif? Tapi nanti Bang Ermus, kita jawabin nanti. Kita harus jeda dulu, sesaat lagi tetap bersama kami. Pertama, memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia. Dilaksanakan pada tahun 1999. Yang kedua, keputusan, kebijakan, pengawasan, dan kewenangan ada pada Bank Indonesia. Sebenarnya, baik Ibu Megawati maupun saya sendiri
tahun 1999 itu belum menjadi presiden. Saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk pertama membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Jangan ditutup-tutupi. Bang Emrus, melihat reaksi dari Pak Presiden, kalau tadi Mas Didi bilang ini ya mungkin saja cuma sampah, isu sampah gitu kan. Pastikan akan lebih aman jika tidak ada reaksi atau konferensi pers dari Pak SBY. Mungkin saja rakyat tidak tahu, tapi kenapa kali ini, tuduhan kali ini, Pak SBY klarifikasi? Apa sudah kesal atau gimana? Bukan soal kesal, ini soal tanggung jawab SBY. Artinya bahwa respon yang diberikan oleh SBY adalah bukanlah SBY sebagai pribadi, tetapi ini menyangkut negara. Karena menyebut presiden kita terlibat dalam kasus itu yang datanya tidak lengkap, ini sangat tidak baik. Artinya bahwa pemerintah Australia juga harus ikut bertanggung jawab. Coba begitu tegasnya presiden kita mengatakan, silakan dibuka. Apa tanggung jawabnya dari pemerintah Australia? Ya artinya dia harus menuruti apa yang dikatakan, yang diminta oleh SBY tadi. Silakan buka seterang-terangnya, sehingga semua terbuka. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintah kita atau negara Indonesia atau SBY tidak terlibat dalam hal itu. Kalau orang terlibat tidak akan berani menyatakan itu. Nah, saya mengatakan bahwa respon SBY ini suatu respon yang sangat luar biasa, yang kita dukung, dan respon sebagai orang negarawan yang memang benar-benar bersih. Kita tidak mau dicemari oleh kegiatan-kegiatan media yang tidak bertanggung jawab. Tapi jaringan Wikileaks seperti ini apakah sah-sah saja dalam negara? Saya pikir soal kebebasan kita ikutin gitu ya, artinya kita setuju dengan kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Setiap media harus punya tanggung jawab yang kuat. Karena apa? Jangan dipikir bahwa orang yang mengendalikan itulah yang pemilik media, tetapi masyarakat juga menjadi pemilik. Karena terus terang saya mengatakan secara teori komunikasi mengatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses komunikasi. Nah, bagaimana orang memaknai Indonesia, bagaimana orang dunia memaknai SBY, ini sangat tidak baik. Oke, berarti kita berikan kredit kepada Pak Presiden untuk memklarifikasi di depan umum. Tapi apakah perlu dengan langsung straightforward saja kepada pemerintah Australia, ayo ini harus diapakan Wikileaks, atau bagaimana? Saya pikir justru pemerintah Australia dengan pernyataan SBY ini harus lebih proaktif lagi, gitu. Artinya SBY sudah menyatakan silakan dibuka. Nah, oleh karena itu kita dorong pemerintah Australia melakukan ini semua, membuka ini semua sesuai dengan permintaan SBY, sehingga kita menjadi clear. Karena dua tokoh bangsa kita, dua pemimpin bangsa kita disebut-sebut, termasuk nama Ibu Megawati, sangat tidak baik. Ini saya pikir jangan kebebasan media itu menjadi seolah-olah milik dari pengelola media itu. Jangan diartikan sedemikian. Yang terpenting di dalam pengelolaan media adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Tapi kan posisi Wikileaks itu, Bang Emrus, bagaimana ya? Seperti setengah intel gitu, Mas Didi mungkin bisa tambahkan. Menurut saya tetap pemerintah Australia, ya ini kan Wikileaks ini cukup populer di dunia, sangat populer lah kalau dikatakan ya, dikutip di mana-mana. Justru Pak SBY ini menekankan penegakan hukum yang paling utama. Oleh karenanya kita sudah membuktikan ya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia sejak Pak SBY ini luar biasa ya, tanpa pandang bulu. Nah di sini pemerintah Australia harus melihat ini dan menyambut dan mendukung ini, bukan malah membiarkan jadi bola liar, jadi opini-opini di mana-mana yang sangat tidak bertanggung jawab. Tapi Mas Didi, kemarahan atau mungkin ketidaksukaan dari Pak Presiden waktu itu juga sudah pernah disampaikan kan soal isu yang juga dikenakan kepada beliau di The Sydney Morning Herald. Tapi kan pemerintah Australia akhirnya santai saja. Ini yang sangat saya sayangkan. Jadi begini, sesungguhnya saya pengalaman di parlemen ya. Jadi hubungan baik itu dijalin oleh diplomat-diplomat Australia yang ada di sini dengan kami parlemen. Hubungan sangat baik dan mereka janji akan menjaga sebaik mungkin hubungan yang harmonis antara Indonesia dengan Australia. Bahkan untuk presiden yang akan datang juga ya. Nah, ini tentu ini bertolak belakang. Kenapa pemerintah yang ada di Canberra sana malah tidak sejalan dengan diplomat-diplomat mereka yang ada di sini, yang kerap kali kami jamuan makan siang atau kami pertemuan yang ingin menjalin kerjasama yang baik. Oleh karena saya ingatkan ya, pemerintah Australia ini
harus konsisten, ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, tapi kelihatannya mendua begitu, membiarkan hal-hal yang demikian. Ini kan sangat tidak baik bukan saja bagi Pak SBY dan Ibu Megawati, tapi bagi pemerintah yang berikutnya. Apalagi kemarin, termasuk yang awal-awal menelpon Pak Jokowi kan, Perdana Menteri Ebert kan. Nah ini Perdana Menteri Ebert ini harus mengambil suatu langkah, mengambil suatu sikap. Dan kalau memang benar sebagaimana Pak SBY katakan ada bukti-bukti di masa lalu yang melibatkan oknum di Australia dan Indonesia, dibuka saja, jangan dibiarkan jadi bola liar. Saya nanti akan tanya ke Bang Emrus nanti, lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar lebih tegas supaya nanti pemerintahan berikutnya tidak diobok-obok lagi sama WikiLeaks. Tapi nanti sesaat lagi tetap bersama kami.